daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pengumuman nomor 10.010-PL.4-PU-3522-2023.
Pelajar tersambar petir di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro, ibu korban menangis histeris. Berkah kemarau, panen tomat di Tuban melimpah akibat minim hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi pilihan. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Seorang pelajar di Kabupaten Bojonegoro tersambar petir saat bermain sepak bola di stadion setempat pada Jumat sore. Dalam pertandingan Piala Suratin U15, ibu korban yang berada di lapangan menangis histeris melihat putranya tak sadarkan diri. Inilah detik-detik seorang pelajar tersambar petir di Stadion Letjen Haji Sudirman, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat sore. Petir menyambar saat hujan disertai angin kencang melanda kawasan setempat. Sejumlah warga dan perangkat pertandingan terlihat langsung mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Ibu korban yang ikut menyaksikan pertandingan sepak bola ini menangis histeris di tengah lapangan. Korban diketahui bernama Tegar Dwi Prasetya, 15 tahun, pelajar asal SMP Negeri 5 Bojonegoro. Beruntung nyawa korban selamat. Saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Sementara guru olahraga SMP Negeri 5 Bojonegoro, Indra Prabawa, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa korban merupakan anak didiknya. Namun mengenai kronologi dia tidak mengetahui karena korban bertanding di ajang Piala Suratin U15 tersebut bukan atas nama sekolah, melainkan mewakili Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda atau IM. Peristiwa anak tersambar petir itu gimana ceritanya? Oh iya, untuk kemarin itu cuacanya yang kurang mendukung dan ada salah satu dari pemain yang terkena sambaran petir. Untuk kondisinya itu kemarin semaput, tetapi sudah dilarikan ke RS langsung. Selamat ya Mas ya? Iya, alhamdulillah masih selamat. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, angin kencang yang melanda Kabupaten Ngawi Jumat petang mengakibatkan satu rumah warga roboh hingga rata dengan tanah. Saat kejadian, pemilik rumah sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah milik Surat, 62 tahun, warga desa Manguharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, roboh hingga rata dengan tanah. Ini terjadi karena diterjang angin kencang yang melanda wilayah setempat. Saat kejadian terdapat 2 orang di dalamnya, yakni pemilik rumah bersama seorang lagi tukang bangunan karena memang tengah melakukan perbaikan pada kayu tiang penyangga. Akibatnya, keduanya sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Beruntung mereka hanya mengalami luka ringan. Kencang dari arah utara, terus bapaknya kan lihat itu, terus bilang sama tukangnya ngajak turun, lari, terus bapaknya lari belum sempat sampai luar, kejatuhan, kayaknya sih kejatuhan apa itu, kayu, iya kayu, Kayunya? Iya kan ini di bahu itu, bahu kanan? Iya kanan luka, sama kaki. Jadi waktu itu rumah ini sedang dalam kondisi perbaikan juga nggak Mbak? Mau diperbaiki iya, mau juga? diperbaiki, rencana mau diperbaiki. Pasca kejadian, pihak pemerintahan desa setempat langsung melakukan pengecekan dan inventarisir lokasi. Angin kencang yang terjadi Jumat petang, selain merobohkan satu rumah, juga beberapa rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian atap. Oh ya, gini Mas, kebetulan waktu tadi itu memang rumah itu mau pembenahan. Jadi waktu tadi kena angin, kebetulan angin memang sangat luar biasa kencang, satu sutan. Dan di situ tadi memang ada Pak Tukang sama yang punya rumah itu mau ganti cagak tengah. Nah, kebetulan setelah mau turun itu terjadilah angin kencang itu. Angin kencang dan akhirnya menyebabkan rumah itu
roboh dan sangat parah sekali. Dan alhamdulillah tidak memakan korban karena ada pekerja, dan yang punya rumah cuma luka-luka biasa, luka ringan. Pihak pemerintahan desa berjanji akan memberikan bantuan untuk perbaikan rumah yang roboh tersebut. Memasuki musim pancaroba ini diharapkan warga untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi, yakni hujan disertai dengan angin kencang. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga di Kabupaten Ngawi juga rusak parah akibat terjangan hujan deras disertai dengan angin kencang. Pasca kejadian, warga pun bergotong royong membersihkan puing bangunan dengan alat seadanya. Beruntung tidak ada korban dari kejadian tersebut. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi pada Jumat petang kemarin membuat puluhan rumah warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi rusak. Bahkan ada beberapa rumah yang mengalami kondisi kerusakan sangat parah hingga roboh. Warga mengaku kejadian angin kencang itu berlangsung cukup singkat. Kencangnya angin hingga menerbangkan bangunan atap rumah mereka. Pasca kejadian, sejumlah warga mulai melakukan perbaikan dan membersihkan puing bangunan atap rumah mereka secara gotong royong. Kena angin buyung. Itu gimana? Kejadiannya gimana, Pak? Kejadiannya ya angin sama hujan itulah. Besar saya takut. Anginnya juga kencang? Kencang. Posisi saya ngopi di dalam rumah. Karena angin kencang, lawang itu joblak, saya takut lari ke belakang. Tapi alhamdulillah yang di belakang itu kan aman. Yang depan itu separuh nih, Mas. Kejadian ini juga membuat sejumlah pohon tumbang. Sementara untuk warga yang rumahnya rusak juga akan mengungsi ke rumah tetangga atau kerabat terdekat. Untuk yang kerusakan berat dari kategori 40 sampai 60% itu 7 rumah. Berapa, Pak? 7 rumah. Kalau yang untuk yang parah sekali itu 4 rumah. Yang parah sekali itu atapnya keangkat. Kalau yang rusak ringan dan sedang ada berapa? Ya, kalau ringan yang dan sedang itu ya sekitar 11 atau 12 ada. Angin puting beliung kemarin. Sore menjelang maghrib kemarin ada angin puting beliung. Hingga saat ini warga dibantu relawan masih terus melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap rumah yang rusak. Saat pergantian musim ini, diimbau warga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi seperti hujan deras dan angin kencang. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, bocah perempuan di Nganjuk ditemukan tewas bersimbah darah. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pengumuman nomor 588-PL-01-4-PU-3523-2023. Suara kita sangat berharga, menentukan
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Warga Desa Tempuran, Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan penemuan bocah perempuan bersimbah darah. Korban sengaja dibunuh dan dibuang di dalam lubang jamban milik warga. Warga Desa Tempuran, Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan penemuan jasad AS, 6 tahun, warga setempat di sebuah lubang jamban Jumat sore. Bocah perempuan ini ditemukan bersimbah darah dan terdapat sejumlah luka di bagian tubuhnya. Jenazah anak pasangan Jumali dan Ayu ini ditemukan sekitar pukul 15.00 di belakang rumah Mariadi, tetangga korban. Diduga AS dibunuh oleh Mariadi, tetangganya sendiri yang dikenal warga memiliki gangguan kejiwaan. Kapolsek Ngeluyu, AKP Sutoyo menduga AS merupakan korban pembunuhan sebab ada bekas pukulan benda di kepala korban. Namun polisi belum bisa memastikan karena masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Saat ini polisi mengamankan terduga pelaku bernama Mariadi dan kini tengah dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Ngeluyu. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 di Bakorwil, Bojonegoro. Selain itu, orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut juga memberikan bantuan sembako dan santunan bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti Jalan Sehat bersama ribuan warga di Bakorwil, Bojonegoro pada Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur. Selain mengikuti Jalan Sehat, Gubernur Khofifah membuka pasar murah dan memberikan bantuan sembako berupa gula, telur, minyak goreng, dan beras. Sejumlah masyarakat yang hadir terlihat sangat antusias, bahkan mereka rela berjubel untuk memperoleh bantuan berupa sembako dari Gubernur Khofifah. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Jawa Timur ini juga menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat dengan berbagi, serta memberikan santunan bagi warga yang membutuhkan di Pendopo, Malawapati, Pemkab Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, di setiap kunjungannya di daerah selalu dibarengi dengan pasar murah. Kegiatan pasar murah dinilai sangat penting lantaran bisa menjaga keterjangkauan masyarakat dalam membeli bahan pokok. Pasar murah seperti ini sudah dilakukan Gubernur Khofifah sejak 1 September 2023. Bojonegoro merupakan titik ke-43 kali kegiatan ini. Setiap kunjungan saya hampir rata-rata diikuti dengan pasar murah. Operasi pasar murah ini penting sama-sama untuk bisa menjaga keterjangkauan masyarakat karena daya beli ini harus dijaga gitu ya. Kemudian proses pendistribusian berbagai bansos. Saya rasa kita ingin mengajak semua masyarakat bahwa dalam rangkaian HUT Pemprov yang ke-78 ada masyarakat yang tersapa. Silaturahim kita lewat Jalan Sehat, silaturahim kita lewat sembako murah, silaturahim kita lewat distribusi berbagai bansos gitu. Pasar murah hari ini apa saja yang diberikan? Totalnya berapa? Pertama beras itu kalau di pasar masih 12 ribuan. Ini 10.200, jadi 51.000 untuk 5 kilo. Medium ya. Kemudian untuk gula 13.000. Untuk minyak goreng 13.000, untuk telur 22.000. Nah, saya biasa kalau telur hampir selalu di setiap titik mana yang punya bayi balita sudah, mana yang hamil biasa saya bagi gratis itu. Kalau beras biasa mana yang lansia kita bagi gratis tuh di mana-mana begitu. Untuk lansia memang seyogianya kita beri support. Nah, untuk bayi balita bagaimana stunting itu bersama-sama kita atasi bersama, yang hamil juga begitu. Usai melaksanakan kegiatan di Bakorwil Bojonegoro, Gubernur Khofifah lantas melanjutkan agendanya ke Mojokerto. Edo Jody Aldian,
JTV Bojonegoro. Berkah kemarau, panen tomat di Tuban melimpah akibat minim hama. Informasinya hadir usai jeda, kami segera kembali. Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pengumuman nomor 1010-PL.04/PU-3522/2023. Suara kita sama.
Pemirsa, Anda masih bersama kami. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi para petani tomat di Kabupaten Tuban. Cuaca panas justru membuat hasil panen lebih melimpah. Suhu panas dan stabil membuat minimnya hama sehingga tomat pun mampu tumbuh optimal dan menghasilkan buah berkualitas. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi petani tomat di Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Tanaman tomat milik petani setempat tumbuh subur dan menghasilkan buah segar berkualitas. Pada masa panen ini, pemetikan sudah berlangsung sebanyak 13 kali dengan durasi jeda 4-5 hari. Suhu panas stabil pada musim kemarau ini membuat tanaman minim serangan hama penyakit. Dengan pengairan cukup, tanaman tomat mampu tumbuh optimal dan menghasilkan buah melimpah. Selama 13 kali pemetikan, hasil panen tomat cukup stabil. Sedikitnya 5-6 kuintal tomat segar mampu dihasilkan petani setiap pemetikan. Sementara, harga jual di tingkat petani relatif stabil antara Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Alhamdulillah bagus Pak hasilnya. Ini hasilnya berapa Bu per panen? 9 sak, hampir rata-rata kan 1 sak setengah 50 kilo, jadi kan mungkin ya 4 kintal setengahan lah sekitar. Ini sudah panen ke berapa Bu? 13. Untuk luas lahan berapa ini Bu? Setengah hektar, kurang dari setengah hektar untuk lahan. Para petani mengaku hasil yang didapat dari tanam tomat lebih banyak pada musim kemarau. Pasalnya, saat musim penghujan, tanaman mudah diserang hama. Ya, rati baik semua Pak. Baik ya. Soalnya kalau musim hujan gimana Pak? Kalau musim hujan itu cuma hama, kebanyakan hama. Banyak hama ya. Hama, ya. Ini sudah panen ke berapa ini Pak? Ini sudah panen ke 12. Ke 12. Tiap kali panen dapat berapa Pak? 5 kintal Pak. 5 kintal. Ya. Bagus itu Pak ya? Bagus itu, cuma bagus. Untuk harga gimana Pak? Harga cuma 2.000 Pak. 2.000 ya? 2.000 lah. Itu di tingkat petani ini Pak? Tingkat petani. Tomat membutuhkan waktu 60 hari perawatan sebelum memasuki masa panen. Selanjutnya, pemetikan dapat dilakukan kurang lebih sebanyak 15 kali dengan durasi jeda 4 hingga 5 hari sekali. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Cabai rawit merah yang biasanya hanya berkisar di harga Rp25.000 kini telah menembus Rp70.000 per kilogram. Diduga banyaknya petani yang gagal panen menjadi pemicu utama kenaikan harga ini. Harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Kenaikan tertinggi dialami oleh komoditas cabai rawit merah, kini menembus harga Rp70.000 per kilogramnya. Padahal normalnya, cabai rawit merah hanya dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara itu cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini telah menyentuh harga Rp55.000 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, lonjakan harga cabai ini terjadi sejak sepekan terakhir. Diduga kenaikan signifikan ini terjadi akibat para petani gagal panen sehingga stok cabai di pasaran terbatas. Harga cabai sekarang berapa? 70 yang cabai rawit. Cabai rawit merah itu 70. Kalau yang keriting merah? 55. 55. Ini kok sampai naik segitu sejak kapan? Ya, sekitar 1 minggu. Oh, sudah 1 minggu ya. Kalau normalnya berapa Bu biasanya? Ya 30, ya 25. Selain cabai yang naik sekarang apa Bu? Jahe. Jahe. Itu dari berapa sampai berapa Bu? 35 sampai 40. Oh, sebelumnya 35, sekarang 40. Ya, biasanya 30. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas jahe. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram.
Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pembangunan trotoar dan drainase di 5 titik yang ada di kawasan Kota Bojonegoro kini terus digenjot pengerjaannya. Progres pengerjaan saat ini sudah 90% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro terus melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan merevitalisasi 5 titik trotoar dan drainase di wilayah Kota Bojonegoro dengan konsep Smart City. Pembangunan ataupun revitalisasi trotoar ini guna mempercantik penataan kota di kawasan Kota Bojonegoro. Adapun 5 titik revitalisasi pembangunan trotoar dan drainase, yakni di titik Jalan Basuki Rahmat, trotoar Jalan Tengku Umar, Jalan Pahlawan, Hashim Asyari, dan trotoar di titik Jalan Dr. Cipto. Setahun ini, proyek pengerjaan trotoar masih dilakukan dan sudah mencapai 90%. Terlihat sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan berupa pemasangan granit, manhole, dan pemasangan granit bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus. Kabid Prasarana dan Sarana Umum Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Iwan Maulana mengatakan, pembangunan drainase trotoar menggunakan anggaran pendapatan daerah Bojonegoro tahun 2023. Pagu anggaran yang dipasang yakni sebesar 30 miliar bersumber dari APBD tahun 2023. Namun pagu anggaran tersebut ditawar menjadi total 25 miliar rupiah. Iwan menambahkan, saat ini pembangunan drainase trotoar di 5 lokasi progresnya mencapai 90% dan ada yang sudah selesai. Ditargetkan seluruh pembangunan trotoar akan selesai akhir bulan November tahun ini. Pembangunan trotoar dan drainase adalah upaya untuk penanganan atau pengendalian banjir saat musim penghujan tiba. Selain itu juga bertujuan menata kawasan dan mempercantik Kota Bojonegoro. Untuk progres itu kita akhir November ini selesai semua. Dan sampai saat ini progres sekitar 90% rata-rata. Dan ada yang sudah selesai 97%, ya tinggal mungkin perbaikan sedikit-sedikit, yang untuk pembangunan rata-rata 90%. Ada berapa titik Pak sejauh ini? Untuk pembangunan trotoar ini ada 5 titik di wilayah kota. Untuk pagu anggaran sendiri disediakan sekitar berapa Pak? Untuk pagu anggaran totalnya sekitar 25. Sekitar 25. Iya, untuk 5 titik. Di tahun 2024 mendatang, direncanakan ada 5 titik trotoar lagi yang akan dilakukan pengerjaan. Di antaranya Jalan Letu Suwolo, Raja Kusi, Raja Wali, Pemuda, dan Mayangkoro. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersama kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tuban dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pengumuman nomor 581/PL.01.4/PU/3523/2023.